Kalau kalian yang mengerti dialektika, ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi. Tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30. Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa perdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debator-debator yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih. Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat.
Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Maaf salah satu Siap. kata Bang Zuma ya. Ya, Luar sama-sama. biasa kalian berdua. Luar Saya boleh biasa. pamit? Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat terus. Baik. Ayo. Bang Baik, saya Zuma, turun terima ya. kasih, jadi makin respect. Terima kasih Saya Islam turun. seindah ini. Terima kasih. Saya turun. Iya, sama-sama. Baik, dengan hormat Yo. kita akan turunkan. Tetapi debat telah selesai teman-teman. This is your winner, the one and only Bang RK. Salve untuk kita semua. Shalom untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan teman-teman pada malam hari ini. Saya bergumul ya extra hominem. Biarkan Roh Kudus yang masuk dalam hati saya dan bekerja dalam hikmat semuanya. Ya, tidak dengan kemampuan saya, tidak dengan akal budi saya, tetapi hikmat yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab mencatat harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, extra hominem. Roh Kudus yang memelihara kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi teman-teman ya. Teman-teman di bawah senantiasa 5 detik berdoa untuk Bang RK agar Tuhan memberikan hikmat. Teman-teman support kita semua. Ini begitu luar biasa teman-teman. Tetapi izinkan saya teman-teman ya, karena ini sudah najar saya. Kalau memang seperti Daud yang mengalahkan Goliat, saya sudah bernajar. Ya, saya akan mengucapkan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab kerendahan hati saya ketika saya mengadu pada Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kembali pada host. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bang RK. Aku merinding di sini ya. Kalian berdua menunjukkan dialektika yang sangat terhormat. Sekali lagi selamat kepada Bang RK, kepada semua teman-teman pendukung kekristenan, teman-teman Katolik. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang RK dan teman-teman Katolik. Ya, untuk Habemus Papam, terpilihnya paus kita yang baru, paus kalian yang baru, Paus Leo 14 ya. Selamat kepada Bang RK dan semua teman-teman yang ada di bawah. Dan kita akan masuk ke after party. Bang RK jangan turun dulu. Saya akan mengundang teman-teman di bawah yang mau mengajukan mengajukan terima kasih. Silakan ya, di bulan Maria ini, di bulan Rosario ini. Silakan, ada teman-teman di bawah yang mau ingin ucapkan selamat, dibuka oleh moderator ya. Iya, kita akan mencoba naik Bang RK. Silakan kalau mungkin ada yang mau disapa teman-temannya dulu. Aku akan kontrol dulu ya. Sudah ada satu orang yang naik, kita sambut dulu. Selamat malam, shalom. Ada Pastor Jeki Sembiring di sini. Halo. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Superboy. Selamat malam Bang RK. Luar malam. biasa, puji Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh host bahwa ada permintaan mengucapkan selamat atas kemenangan ya teman-teman yang diperjuangkan oleh Bang RK. Luar biasa. Saya kira ini adalah contoh yang baik, dipaparkan sebuah dialektika ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya sesuai dengan kata Bro RK adalah pimpinan Roh Kudus, bahwa semua dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Bang Superboy yang terus mengadakan ruangan seperti ini. Ya, tentu saja bukan tentang menang dan kalah, tetapi firman Tuhan diberi. Memang dia manusia gitu ya. Memang dia datang sebagai manusia gitu kan teman-teman ya. Teman-teman, memang harus manusia dia ya, datang sebagai manusia. Puji Tuhan ya. Sekali lagi selamat untuk Bang RK, semakin luar biasa, semakin rendah hati dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Seorang yang sangat sederhana
tapi luar biasa teman-teman ya, bisa mengalahkan dalam hal ini proses dialektika, mengalahkan seseorang yang menjadi panutan bagi banyak orang, tapi seseorang yang sederhana yang Tuhan pakai luar biasa untuk boleh menang secara dialektika. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Amin. Terima kasih Bang Super. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jeki Sembiring atas waktunya. Ini adalah salah satu room yang mungkin Bang RK, Pak Jeki entah pernah dengar atau tidak, saya sering rekomendasikan kalau ada yang mau debat ke room saya. Tetapi kalau ada yang mau pengajaran ke room Pak Jeki Sembiring, karena ini bukan tempat pengajaran. Seperti itu. Terima kasih Pak Jeki Terima Sembiring. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bang. Ya, selamat malam Pak Syair Berdarah. Ya, selamat malam Bang Superboy. Selamat malam Bang Ya, Eka. Selamat silakan. malam. Oke, wow luar biasa ya. Di sela-sela pelayanan saya menikmati perdebatan tadi. Pertama saya ucapkan selamat buat Bang RK atas kemenangannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Dan ini teman-teman bisa menjadikan sebuah contoh kerendah hatian dari beliau. Beliau rendah hati, sabar, dan tujuan utama kita bukan untuk mencari kemuliaan kita, tapi nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Selamat Amin. Bang RK, tetap semangat, tetap beritakan Injil Kerajaan Allah, amanat agung, sukses selalu. Terima kasih Terima Bang kasih, RK dan Bang Superboy. Terima kasih banyak Bang Syair. Ya, Bang RK dan teman-teman, Pak Syair juga sementara ada satu tugas di lapangan gitu loh. Kita mendoakan, kalian semua mendoakan semoga apapun amanah dan tugas Pak Syair itu lancar sampai selesai. Kalau aku nggak peduli ya, karena aku nggak punya agama kalian, jadi aku nggak peduli. Yang penting debatnya benar seperti itu. Terima kasih untuk Pak Syair Berdarah. Moderator di bawah tolong diturunkan untuk Pak Syair Berdarah ya. Kita akan terima lagi ya. Mungkin akan langsung 2 atau 3 orang kita naikkan ke atas. Moderator tolong kerja moderator. Silakan diturunkan ya untuk Pak Syair Berdarah. Kita sambut yang ingin mengucapkan selamat berikutnya akan kita naikkan ke atas. Ini dia berikutnya. Bang RK jangan capek, jangan bosan, bersabar sebentar. Ada yang mau naik ucapkan selamat. Teman-teman kita akan mendengarkan ucapan berikutnya. Ladies and gentlemen, this is your Profesor Metatron. Silakan Prof Meta. Shalom. Shalom. Terima kasih host sudah naikin. Bang RK selamat atas kemenangannya. Ya memang sebelum dialog saya udah tahu ya kalau kapasitas Bang RK kalau udah mengendalikan Muslim itu udah kayak gembala kambing ya Bang ya. Jadi stylenya memang begitu. Akhirnya tadi kacau juga ya. Akhirnya dia mengakui dan jujur saya bilang kalau host tadi mengatakan si Zuma itu rendah hati, menurut saya agak berbeda ya. Saya anggap kerendah hatian Zuma tadi ya karena memang udah kalah ya, memang harus rendah hati. Kalau sudah kalah songong ya itu kalah 2 kali namanya teman-teman, itu pencitraannya. Tapi saya mendukung apa yang dilakukan oleh Zuma terhadap teman-teman kaum LGTV ya. Contohnya Ratu Entok ya, dia adalah seorang pendukung Ratu Entok sejati, pembela. Ya teman-teman Muslim silakan didukung ya, tapi kita semua yang Kristen mendukung Bang RK dan para apologet Kristen, khususnya juga kepada hostnya. Terima kasih host, karena nggak mudah jadi host seperti ini ya. Saya salut sekali, tetap profesional, tidak bias, dan tetap mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber gitu. Terus yang kedua saya mau sampaikan, tadi sejujurnya lagi yang kedua, dialog tadi dengan Bang RK itu sudah dari TikTok yang pertama ya, dari menit yang kedua ya. Karena Zuma di situ sudah mengakui tadi tentang baptisan dan kematian Yesus pada saat dia mengucapkan Yesus meminum anggur, ya. Artinya kalau saya bilang dengan narasi Bang RK sendiri, Zuma sudah mengakui bahwa Yesus itu disalib. Karena Alkitab mencatat Yesus disalib, pada saat disalib itu dia minum anggur, dan kalau dikatakan dia berubah, semenjak kapan berubah? Kan kalau narasi teman-teman Islam itu digantikan sebelum disalib kan, digantikan oleh muridnya, entah siapa namanya ya, si Fulan gitu. Itu tadi sudah saya lihat sudah dari menit ke 12 kalau nggak salah, menit 12 apa menit 11 tadi saya sudah melihat. Terus izin lagi ya Bang RK ya, ini soalnya saya senang sekali nih Bang RK menang ini. Yang kedua tadi
dikatakan salah satu ya buat teman-teman Kristen tadi ada pernyataan Zuma juga yang mengatakan bahwa ada orang yang disebut oleh Yesus itu guguk, ya kan? Guguk. Saat ada wanita dari Sirofenesia yang ingin anaknya disembuhkan karena kesurupan, Yesus mengatakan tidak patut memberikan memberikan roti bagi anjing, gitu kan? Seolah-olah orang Kristen itu anjing, orang yang percaya Yesus yang bukan orang Israel itu anjing. Nah, saya bilang, artinya Waroka bin Noval itu kan Nasrani, ya nggak teman-teman? Coba baca Sahih Bukhari ayat nomor 3. Yang terakhir, teman-teman, selain tokoh kita ada Bang RK, ada Sair Berdara, ada Pak Lidara, ada siapa lagi? Tadi Zuma juga mengatakan ini adalah channel edukasi katanya. Ya karena dia udah kalah, makanya saya bilang teman-teman Islam belajarlah edukasi Islam. Kalau disingkat itu jadi namanya Edis TV. Ya, nonton Edis TV juga selain Bang RK. Itu aja, terima kasih Bang RK. Tuhan Yesus memberkati. Sangat puas sekali saya menontonnya. Salam. Shalom. Baik, terima kasih untuk Prof. Metatron ya. Terima kasih banyak. Kita secara bergiliran nanti akan ada yang mengucapkan. Mohon maaf mungkin sudah capai berdebat 1 jam lebih dari tadi. Tapi saya minta waktunya sebentar dulu Bang RK ya. Ada teman-teman yang mungkin antusias ingin mengucapkan ucapan selamat. Seperti itu. Teman-teman, ya kalau Bang Edis kalau ada di bawah tolong mention ya. Karena saya lihat tidak ada di permintaan naik seperti itu. Jadi saya udah cek tidak ada gitu ya. Salam Bang RK Salve ya. Selamat atas kemenangannya. Ini sebenarnya agak jahat ya buat Islam ya, karena debater kebanggaan mereka itu cuma satu-satunya Juma gitu loh. Ya, jadi miris buat teman-teman Islam ya. Jadi ya turut berduka cita atas debater Islam. Karena kalaupun Bang RK menang ya, walaupun saya nggak yakin ya Bang RK bisa kalah ya. Debater Kristen itu masih berjuta-juta stok ya teman-teman ya. Jadi wah ini ya sangat kasihan saya sebenarnya ya, walaupun saya udah yakin dari awal bahwasanya Bang RK sudah punya pertimbangan terhadap tema ini, walaupun kesannya ini temanya itu satu arah, tapi ya namanya juga Islam ya, di bawah rata-rata IQ-nya, jadi satu arah pun tetap kalah mereka gitu. Jadi selamat buat Bang RK, teman-teman Islam yang di bawah, turut berduka cita atas debater kebanggaan kalian. Tidak ada lagi yang bisa kalian banggakan karena harapan kalian sudah dihancurkan oleh Bang RK. Terima kasih host. Ya sama-sama Bro Bevan. Meskipun Bang RK sorry banget, dari sekian debator yang soundcardnya murah banget memang yang ini ya. Aku tahu kenapa Bro Bevan ini soundcardnya bener-bener kayak aduh terganggu banget jujur. Tapi terima kasih banyak Bro Bevan, ini salah satu yang ranah logiknya itu bagus banget Bang RK, dia sering berdebat di sini. Terima kasih untuk Bro Bevan. Kita akan ke Bang Nabirong. Silakan Bang Nabirong. Oke, terima kasih host sudah diberikan kesempatan naik dan untuk mengucapkan selamat kepada Bang RK ya. Satu sisi yang saya lihat di Bang RK adalah kerendahan hatinya. Ya, saya sangat salut sekali. Tadi ketika baru di awal saja di sebelah sana dia bilang, teman-teman tolong dukung saya, berikan masukan. Nah, ini salah satu menunjukkan kerendahan hati beliau ya. Saya sangat salut di situ ya. Tadi Bang RK sempat bilang begitu di room sebelah lah, di itulah gitu. Nah, jadi sudah menunjukkan juga, terima kasih banget Bang RK sudah menunjukkan juga bahwa kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan, kebenaran Alkitab yang sudah kita yakini dan kita imani ini Abang bisa pertahankan dan Abang bisa tunjukkan di situ gitu. Jadi sangat terima kasih banyak, membuat bangga saya rasa teman-teman bisa menjelaskan kepada mereka yang bertanya-tanya tentang kapan Yesus menjadi Kristus, itu sudah terjawab dan itu sudah sangat terbukti ya. Nah, bagi teman-teman muslim ya, tolong nanti diusulkan lagi kepada MUI untuk disyahadatkan lagi, karena Zuma sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya rasa teman-teman MUI tolong diperhatikan, ini MUI tolong dipanggil lagi untuk disyahadatkan ulang ya, seperti yang kemarin-kemarin ya. Wah, saya sungguh sangat bangga ya niat dari awal Bang RK yang awalnya ngedefense terus ya, bisa memutarbalikkan sampai mengcounter, mengetek bahkan ya. Ya, di sini saya sungguh sangat bangga ya niat Bang RK, nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apologet-apologet yang luar biasa yang saya lihat ya. Ya, saya mau pesan buat para muslim di bawah bisa mengadakan tahlilan mungkin ya untuk gurunda tercintanya ya. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat ya buat Bang RK, kemenangan yang luar biasa. Nama Kiranya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. selalu dipermuliakan.
Ya, amin. Itu aja host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sirotol. Aku juga mau ngucapin terima kasih as a personal ya. Terima kasih Bang Sirotol Mustaqim untuk mendukung sejauh Sama-sama ini. host. Saya mohon maaf, saya baru melihat tadi di di detik-detik terakhir ya di seksi, tapi luar biasa, sangat luar biasa. Kalau saya melihat di sini adalah pertarungan antara Roh Kudus dengan iblis. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, tadi saudaraku RK sedang melawan iblis. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 3. Karena setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada. Tetapi syukurnya tadi saya dengarkan bahwa roh antikristus ini sudah mengakui Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus ya. Jadi mungkin dia sudah menyangkal nabinya sendiri, dan setan ini, iblis ini sudah bertobat. Jadi bahwa pertarungan ini mungkin ada iblis-iblis yang lain yang masih harus ditaklukkan ya, supaya mereka bertobat. Karena apa? Karena pada malam hari ini luar biasa, Bung RK sudah menyatakan Nama Kristus, Tuhan dipermuliakan. nama Tuhan dipermuliakan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya Amin. Juru selamat di dunia. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab firman Tuhan, di luar daripada Kristus, di luar daripada Yesus, binasa. Dan di luar daripada Alkitab bukan firman Tuhan. Itu jelas. Jadi sekali lagi luar biasa, saya appreciate, luar biasa, terus melayani dan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salve. Salve. Baik, terima kasih Babe, terima kasih banyak ya. Dengan hormat saya izin turunkan ke bawah. Teman-teman yang sudah naik bersabar sebentar. Terlebih aku pribadi Bang RK senang banget. Selama ini aku sebagai orang di luar kekristenan ya, aku pikir bahwa semua dengan iman kekristenan itu sama. Saya tidak terlalu mengerti antara Ortodoks, Katolik, Protestan. Tetapi saya jarang bertemu dengan teman-teman Katolik. Dengan Bang RK ada di sini, ada Bang Jackson juga yang udah naik. Salam kenal dan saya titip salam buat semua teman-teman Katolik yang ada di bawah ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Bersabar yang sudah naik, saya ke Ranjang Berdarah dulu. Silakan Bang Ranjang Berdarah. Shalom Bang RK. Shalom, shalom. Shalom. Ya selamat ya buat kemenangan hari ini ya. Saya sungguh luar biasa ya. Saya terharu lah mendengar hal ini. Saya melihat Bang RK ketika menghadapi logika terbalik, ketika seharusnya beban pembuktian ada pada dia, malah coba mengalihkan ke Bang RK. Tapi Bang RK nggak terpancing dalam hal itu, tetap mengembalikan beban pembuktian itu kepada Bang Juma. Nah ini yang kita harus pelajari ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Superboy juga, kita harus memahami logical fallacies. Itu yang orang Kristen ketika naik debat juga harus memahami, sehingga kita tahu di mana letak framing, trappingnya, dan hal-hal yang sifatnya melintir gitu. Seperti yang dia coba kontraskan antara Lukas dengan Kisah Para Rasul kan. Kalau di dalam Lukas itu kan menegaskan identitas Kristus sebagai Kristus ya, Yesus Kristus. Nah, kalau di Kisah Para Rasul itu meneguhkan atau memberikan pengakuan di depan publik setelah Yesus menuntaskan kemesiasannya, misi keselamatannya itu. Nah, tapi ini yang dicoba dipelintir. Nah, perihal tentang datang sebagai manusia. Loh, kita orang Tritunggal yang percaya Dwinatur, itu kita percaya diksi itu nggak melawan kita, itu justru mendukung. Ya, kita percaya dia datang sebagai manusia. Kalau seandainya diksi yang digunakan Yesus hanyalah manusia, maka itu menyerang kita. Kalau datang sebagai manusia, itu mendukung kita, firman menjadi manusia. Nah, ini jadi tidak ada satu ayat pun yang istilahnya melawan kita.
baik dari kalangan Ortodok, baik dalam kalangan Katolik, baik dari kalangan Protestan, memegang teguh konsep donatur. Kalau ada orang yang paham yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia seperti phantom. Nah, itu ayat itu menyerang itu, ya. Tapi terlepas daripada itu, saya juga mengapresiasi respect terhadap Bang Juma ya. Karena apa? Dia memiliki keberanian untuk datang ke tempat ini. Singa debater Islam yang mampu datang ke sini menunjukkan keberaniannya, ya. Tidak seperti yang lain yang ayo kita debat di Superboy, langsung dia bilang itu Komal Oten, itu Komal Oten. Seakan-akan menunjukkan ketidakadilan, tapi sekarang Juma menepis hal itu, membantah hal itu. Nah, ini Komal yang layak, yang bermartabat ketika Juma datang ke tempat ini. Nah, ini seorang debater tidak takut debat dimanapun. Itu saja Pak Host. Terima kasih Pak Host. Oh Baik, iya, terima satu kasih. lagi. Teman-teman di bawah jangan lupa ya. Itu singa lagi tuh. Tinggal satu lagi. Ya, Bikin malu terima gua kasih, ya. Bang. Bang RK yang mendapatkan spotlight. Tapi memang betul teman-teman, tidak gampang menjadi saya ya. Tidak, kalian yang tahu hanya di depan layar, di belakang layar kalian nggak gampang saya itu mendapatkan banyak ya itulah, nggak usah curhat. Pokoknya begitulah. Ternyata sebagai host juga saya tidak aman seperti itu. Jadi ya kalian yang mengharapkan hostnya on cam nanti dulu. Padahal saya hanya menjalankan ruang dialektika. Tetapi hormat kepada Bang Zuma ya. Bang Zuma sudah memberikan contoh yang baik. Saya harap semoga teman-teman muslim yang lain juga mengikuti mental dari Bang Zuma. Saya kurang tahu kalau kemarin pada saat partai kedua Bang Zuma dan salah seorang debater Kristen, waktu itu Bang Zuma menang dan debater Kristen tersebut kalah. Saya selama 2 minggu berturut-turut di framing gitu loh. Nah sekarang saya nggak tahu apakah di framing lagi setelah ini, tapi ya selamat kemenangan buat teman-teman Kristen.